Baik, saya boleh tes suara dulu, suara saya kedengaran? Boleh Kakak jelas, Kak. Oke, baik, terima kasih. Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, Bapak Ibu, khususnya sahabat orang muda, dimanapun kita berada. Kita bersyukur kebaikan Tuhan boleh memelihara kita, hingga pada saat ini kita boleh sama-sama masuk dalam satu persekutuan, menyembah Tuhan melalui mendengarkan kesaksian, mendengarkan firman, dan menyembah Tuhan melalui doa-doa kita. Saya senang boleh bertemu lagi dengan kita semua, memenuhi satu kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Sebelum kita mulai perenungan kita pada saat ini, saya rindu untuk mengajak kita berdoa bersama-sama satu kali lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh-sungguh memuji memuliakan Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang memelihara, Allah yang mendengar, dan Allah yang menjawab. Pada saat ini Tuhan, kami siap untuk menyembah Tuhan melalui pendengaran akan firman Tuhan. Berikanlah kami tuntunan Roh Kudus agar kami boleh merenung, memahami, dan menikmati kasih Tuhan melalui firman. Kuasai kami semua Tuhan, tuntun kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pagi hari ini kita bicara hal yang sangat umum dialami oleh banyak orang atau manusia, yaitu berhubungan dengan sebuah atau suatu perasaan yang kita kenal dengan nama takut atau ketakutan, ya. Dan secara khusus pagi ini, saat ini kita berbicara tentang bagaimana menghadapi rasa takut atau ketakutan di kota atau di tempat tinggal kita saat ini. Mungkin sebagian besar kita tinggal di kota atau di tempat yang pemukimannya ramai, ya. Mungkin kota kecil atau kota besar, atau mungkin ada juga yang tinggal di pinggir kota, atau ada yang mungkin tinggal di desa. Kalau saya saat ini tinggalnya di desa dan di pinggirnya. Jadi udah desa tapi di pinggirnya. Dan seringkali tinggal di tempat yang jauh dari desa, di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, ya, di lereng gunung. Nah, dimanapun kita berada, kita tinggal, tentu saja ada hal-hal yang membuat kita takut, ya. Mungkin karena apa hal yang kita dengar atau yang kita lihat atau cita-cita yang kita uh, sering dengarkan atau mendapatkan berita atau kabar. Nah, sebagai pendahuluan saya mau menceritakan sebuah pengalaman dari seorang yang cukup terkenal yang bernama Franklin Roosevelt. Jadi Pak Franklin ini adalah mantan Presiden Amerika Serikat. Nah, pada waktu dia menjadi Presiden Amerika Serikat, persis waktu dia baru terpilih, sekitar tahun 1933, pada waktu itu Amerika baru saja mengalami kondisi yang sangat kacau, krisis karena terjadi pergolakan di negaranya, dan itu masa yang sangat sulit, dan itu menjadi hal yang menantang bagi Franklin, ya, presiden yang baru terpilih. Namun pada suatu saat ketika dia mendapat kesempatan untuk memimpin sebuah acara dan berpidato, dia berkata seperti ini: satu-satunya yang harus ditakuti adalah ketakutan itu sendiri. Jadi dia bilang, kalau kita sedang mengalami rasa takut atau sedang ketakutan, seharusnya yang ditakuti adalah perasaan takut itu sendiri.
Jadi bukan takut akan kondisi ekonomi, bukan takut akan krisis, bukan takut soal kekhawatiran lain ya, gejolak ekonomi. Tapi yang dimaksud oleh dia adalah rasa takut itulah ketakutan itu sendiri yang harus dikhawatirkan, ditakuti. Kenapa? Karena rasa takut atau ketakutan yang tidak terkendali, atau boleh kita bilang berlebihan, justru itu yang akan mengganggu pikiran, yang mengambil alih pikiran kita, kemudian mengganggu impian-impian, kemudian membuat kita menjadi lupa diri, lepas kendali, ragu, tidak percaya, dan seringkali akhirnya meragukan Tuhan. Ya, jadi ini pendapat yang baik yang dikatakan oleh Franklin bahwa yang perlu kita takuti adalah rasa takut itu sendiri. Ya, seringkali kita punya pengalaman begitu ya. Kalau kita takut yang berlebihan, akhirnya kita tidak bisa berpikir jernih, kita tidak bisa melakukan satu tindakan atau memiliki solusi-solusi untuk menghadapi masalah yang kita pikirkan karena rasa takut atau ketakutan itu sendiri. Jadi ini pendapat yang baik yang disampaikan oleh Franklin. Nah, kembali kepada apa yang mau kita renungkan pada pagi hari ini, ketakutan di kota. Bagaimana menghadapi ketakutan di kota? Tentu saja untuk menghadapi sebuah rasa atau perasaan takut, khususnya di tempat di mana kita tinggal, kita perlu tahu dulu apa saja resiko atau potensi yang bisa membuat kita jadi takut ya di tempat kita berada, khususnya di kota gitu ya. Nah, beberapa hal diantaranya sudah pasti kalau di kota itu kita kenal dengan eh, kejahatan ya, kejahatan atau kekerasan atau tindak apa ya kriminal yang ada di kota. Umumnya ya cenderungnya tinggi angkanya. Jadi kalau ada statistik biasanya ditemukan tingkat kejahatan itu ya, kriminal di kota tuh lebih tinggi, lebih banyak, lebih sering terjadi. Nah, inilah yang membuat rasa takut itu muncul ya. Ada perampokan, pembunuhan, pencurian, begal ya, sekarang sering dikenal dengan begal ya, anak-anak muda, bahkan anak remaja. Jadi kalau di kota itu saya sering bertemu dengan orang ya, kalau malam pulang gitu ya dari tempat kerja kemalaman, apa yang ditakutkan? Takut dibegal Kak katanya. Takut dibegal Pak gitu ya. Takut dirampok orang di jalan. Penipuan-penipuan ya sering terjadi di kota-kota. Nah, inilah yang membuat orang menjadi takut ya. Ada muncul perasaan ketakutan tinggal di kota karena kejahatan ya, kriminal yang cukup tinggi ya. Selanjutnya adalah eh, fasilitas transportasi yang ada di kota ya. Fasilitas transportasi yang ada di kota, kenyamanannya, keselamatannya, ya, keamanannya ya. Ya, kita tidak jarang ya untuk mendengar ada terjadi pelecehan seksual di tempat transportasi, kemudian ada pencopetan, penipuan, hipnotis gitu ya. Kemudian transportasi umum yang berbahaya, mengalami kecelakaan gitu ya. Banyak hal. Jadi kadang-kadang pada saat orang bertransportasi menggunakan fasilitas transportasi ataupun menggunakan eh, kendaraan pribadi tapi menggunakan fasilitas umum, sering mengalami apa? Rasa takut ya karena kondisi-kondisi tadi. Apalagi mungkin juga karena tekanan sosial media ya. Nah, sosial media ini sebenarnya hal yang baik kalau kita bisa gunakan dan kita kendalikan. Ya, kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik, tapi sosial media juga bisa memberikan dampak yang buruk ya. Seringkali kita melihat ada berita-berita yang tersebar atau bahasa yang sering kita dengar viral di sosial media.
yang ternyata kabar-kabar itu belum tentu benar. Istilahnya hoax ya, belum tentu benar, tapi diberitakan dengan uh, gaya, dengan cara yang cukup menarik ya, menarik perhatian, memberikan rasa takut, memberikan rasa khawatir ya. Ada berita, ada orang bilang hati-hati, khususnya di Jakarta ya. Saya sering dapat berita, hati-hati, sungai di Bogor, di pintu airnya sudah sampai di titik yang siaga 1, siaga 2 gitu ya. Curah hujan meningkat. Jakarta siap-siap menerima kiriman banjir. Seperti itu. Ini kita dapat dari sosial media. Lalu kita yang mungkin orang-orang yang tinggal di daerah yang rawan banjir, waduh dia jadi takut. Tapi setelah beberapa waktu kemudian ternyata dikabarkan berita itu hoax ya. Ya inilah yang kita bisa alami melalui sosial media. Ada rasa tekanan, berita-berita viral yang memberikan rasa takut gitu ya. Dan hal-hal yang lain. Dan banyak lagi mungkin diantaranya rasa takut atau tidak percaya kepada pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah yang ada di daerah di tempat kita tinggal. Kenapa? Mungkin fasilitas keamanan yang seringkali kita dengar kurang ya, atau peraturan-peraturan atau regulasi yang kita anggap mungkin kurang mendukung untuk menciptakan rasa aman, keamanan bagi warga atau masyarakat. Nah, hal-hal tadilah yang mungkin ya, sering muncul, ya, kejahatan, transportasi, dan mungkin ada banyak hal lain ya yang membuat kita menjadi takut ya. Mungkin keadaan ekonomi juga, pekerjaan, ya, membuat kita takut akan apa? Jaminan untuk kehidupan kita di masa yang kita sedang alami dan masa-masa yang akan datang. Nah, inilah ketakutan-ketakutan yang bisa kita hadapi yang ada di kota atau di tempat kita berada dimanapun saat ini. Nah, bagaimana mengatasi rasa takut ini? Bagaimana kita bisa dealing atau berurusan dengan perasaan atau ketakutan yang seperti ini? Di Alkitab, firman Tuhan dicatatkan lebih dari ratusan ya, lebih dari 300 kali kata jangan takut muncul ya. Janganlah takut, jangan takut, jangan engkau takut. Menarik, cukup menarik. Kata ini muncul atau Tuhan inspirasikan kepada penulis-penulis tokoh-tokoh rohani di Alkitab menggunakan kata jangan takut, jangan takut. Apa yang bisa kita ambil? Pertama, kalau dibilang jangan takut, tentunya pasti memang ada hal, sesuatu yang bisa bikin kita takut. Itu seperti itu lumrahnya. Kalau dibilang jangan takut, tentunya memang ada hal yang bikin kita takut, gitu ya. Tapi nasihat jangan takut ini penting untuk kita pelajari, dan sebuah kata yang datangnya dari firman Tuhan itu penuh kuasa gitu ya. Jadi jangan takut saja, kata jangan takut saja kalau kita pegang, kita renungkan, ini menjadi satu dorongan yang kuat untuk kita bisa menjalani hal-hal yang tadi kita khawatirkan. Ya. Nah, kata jangan takut pertama sekali muncul pada saat Abraham khawatir ya kalau dia tidak akan punya keturunan. Yang saya temukan di Alkitab pertama sekali muncul kata jangan takut pada saat Tuhan bilang ke Abraham jangan takut. Tuhan memberikan janji harapan bahwa engkau akan punya keturunan. Artinya rasa takut yang muncul pertama sekali yang akhirnya Tuhan bilang jangan takut secara konteks cerita ya, perikop pada saat manusia khawatir akan masa depannya. Oke, tadi kita belajar ketakutan-ketakutan yang ada di kota. Kejahatan, kekerasan, penipuan, dan lain-lain. Tapi Abraham memiliki perasaan yang khawatir, takut karena masa depannya, keturunannya.
Oke, masa yang akan datang. Sesuatu yang ada di depan. Bagaimana nantinya? Apa yang akan terjadi? Dan Tuhan bilang, jangan takut. Nah, saya ulangi, sekali lagi supaya kita boleh mendapatkan perundungan yang baik, bahwa seringkali manusia, ketakutannya adalah kepada sesuatu yang akan terjadi di depan, masa depan. Ya, makanya Tuhan bilang, di dalam Kejadian pasal 15, ayat yang pertama, jangan takut. Abraham jangan takut akan masa depan. Abraham jangan takut untuk kekhawatiran yang nanti, yang kau khawatirkan nanti, tentang keturunanmu. Ya, jangan takut, kata Tuhan. Saya mau mengajak kita kembali dulu ke Eden, supaya kita bisa tahu alaminya atau umumnya yang akan dialami manusia. Di dalam Kejadian pasal 3, ayat yang ke-19, setelah manusia berdosa, Tuhan memberikan peringatan kepada Abraham. Karena kau berdosa, engkau akan bersusah payah. Kata kita, engkau akan bersusah payah. Ya, karena tanah ini terkutuk, kau akan bersusah payah. Untuk apa? Mencari makan. Di ayat 19 dikatakan seperti ini. Kejadian pasal 3 ayat 19. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Kita baca sampai situ boleh, cukup ya. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu. Nah, kata berpeluh, itu dalam bahasa Ibrani ya, tulisan aslinya ditulis dengan kata zeah, yang artinya gemetar, tremble, gemetar, khawatir yang sangat, ya, ketakutan. Jadi karena pelanggaran akan firman, manusia, kata Tuhan, engkau akan khawatir, engkau memang akan gemetar, kau akan takut untuk apa yang akan kau dapat, untuk makananmu, untuk apa yang mau kau cari. Jadi memang alami atau sesuatu yang umum bagi manusia karena dosa. Akhirnya hidup kita penuh dengan apa? Khawatir, zeah, bergumul, gemetar untuk apa? Untuk sesuatu yang kita perlui untuk hidup kita. Katanya tadi apa? Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan. Mencari itu artinya sesuatu yang kita belum miliki. Untuk sesuatu yang ada di depan kita. Masa depan kita memang umumnya, alaminya kita khawatir, takut karena dosa. Saya mau tanya, siapa kita yang nggak punya rasa khawatir? Mungkin nggak ada yang angkat tangan. Siapa di antara kita yang tidak takut akan masa depan? Mungkin tidak ada yang angkat tangan. Sebaliknya kalau saya tanya, siapa yang khawatir? Siapa yang hidupnya selalu bergumul? Ya, takut akan apa yang akan kita hidupi, apa yang akan kita cari, atau masa depan kita. Mungkin umumnya kita akan angkat tangan. Ya karena dosa, akhirnya kita punya perasaan seperti ini, ketakutan. Itu makanya akhirnya ditambah lagi dengan kondisi yang ada di kota, di tempat kita tinggal. Ya, menambah lagi apa? Rasa takut atau kekhawatiran muncul. Nah ini yang mau kita perenungkan bahwa ini alami sebenarnya. Karena dosa. Nah bagaimana kita menghadapi ini? Bagaimana kita mengatasi rasa ketakutan ini? Khawatir ini? Tentu saja firman Tuhan berkata, Ibrani pasal 11 ayat 1, sesuatu yang ada di depan, itu sesuatu yang belum kita lihat. Sesuatu yang ada di depan kita, sesuatu yang belum kita lihat, belum kita alami. Dan sesuatu yang ada di depan kita, tentu saja itu berbasiskan pengharapan. Kita berharap ada yang di depan kita, apa yang ada di depan kita, itu baik. Itu berkat. Maka solusi untuk menghadapi ketakutan, rasa khawatir, untuk sesuatu yang belum kita lihat, untuk sesuatu yang kita harapkan di depan, adalah iman. Atau
percaya. Kita lihat apa yang Tuhan firmankan. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Dikatakan seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Dari definisi katanya saja sudah cukup jelas ya. Sesuatu yang kita harapkan, artinya belum kita miliki sekarang. Sesuatu yang belum kita lihat, katanya kita percaya. Iman itu adalah fondasi untuk sesuatu yang kita harapkan di depan dan yang kita belum lihat. Nah, hal-hal yang tadi, kekhawatiran, ketakutan, bahkan kalau kita naik transportasi umum, nanti ini selamat nggak ya? Di jalan nanti ada orang jahat nggak ya? Atau kita pulang kerja, semua ketakutan, kekhawatiran yang belum terjadi. Ya, harapan kita selamat, harapan kita aman. Dan kita tidak lihat apa yang belum lihat apa yang akan terjadi. Kita harus menggunakan iman. Percaya. Nah, berbicara dengan percaya, bicara soal iman, kita sudah banyak lihat cerita di Alkitab ya. Bagaimana seharusnya ketakutan yang dialami oleh Daniel waktu dia dilempar di lubang singa. Waduh, itu ketakutannya luar biasa. Bagaimana ketakutan yang dialami, perasaan khawatir, gemetar yang dialami oleh Misael, Hanaya, dan Zaria. Pada saat mereka dilempar ke dapur api. Bapak Ibu, sahabat orang muda, belum pernah punya pengalaman seperti itu ya. Dilempar ke lubang singa atau dilempar ke dapur api. Tentu saja ini rasa takut, khawatir yang luar biasa. Tapi kenapa orang-orang muda ini mereka boleh menghadapi masa-masa sulit ini dengan apa? Berhasil. Karena mereka percaya. Mereka beriman. Nah, beriman mulai dengan hal yang paling dasar, percaya bahwa satu, Tuhan itu ada. Seringkali rasa takut, rasa khawatir yang datang ke dalam pikiran kita, ingat tadi pendapat Franklin Roosevelt, Presiden Amerika Serikat, dia bilang apa? Rasa takut itu yang harus kita takuti. Kenapa? Dia masuk ke pikiran kita. Seringkali pikiran kita yang memikirkan hal-hal itu membuat kita lupa bahwa ada Tuhan. Jadi rasa takut yang besar itu menghilangkan kepercayaan kita bahwa sebenarnya Tuhan ada dan Tuhan tahu ketakutan yang kita alami atau yang kita pikirkan. Jadi solusi yang pertama, bagaimana cara menghadapi ini adalah satu, kita harus kembali kepada kepercayaan iman dasar bahwa Tuhan ada. Kalau kita percaya Tuhan ada, maka kita percaya Tuhan lihat, Tuhan tahu, dan Tuhan akan membantu. Itu yang pertama. Yang kedua, iman mendorong kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Dan hubungan dengan Tuhan itu adalah hubungan yang bertumbuh. Kalau kita tahu Tuhan ada, tapi kita tidak berhubungan dengan Tuhan, kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan, kita tidak menyampaikan rasa takut atau khawatir kita kepada Tuhan, maka itu tidak juga berhasil. Tapi dengan kita percaya bahwa Tuhan ada dan kita membangun hubungan dengan berkomunikasi, kita menyerahkan pikiran kita menyerahkan khawatir dan ketakutan kita, ketergantungan kita kepada Tuhan, itulah yang akan menolong kita menghadapi rasa takut tadi. Yang ketiga, iman juga menuntun kita untuk percaya penuh. Saya sering bilang kepada orang seperti ini, kalau percaya, percaya saja. Kalau nggak percaya, nggak percaya. Gitu ya. Tapi kalau kita sudah percaya ada Tuhan, lalu kita membangun hubungan sama Tuhan, kita sampaikan, kita komunikasikan kepada Tuhan, ketakutan kita, kekhawatiran kita, setelah itu ya percaya saja, percaya penuh. Jangan kita sudah bilang, Tuhan, saya punya kendala kehidupan seperti ini, saya takut seperti ini, ada kekhawatiran seperti ini.
saya mau serahkan kepada Tuhan. Setelah kita sampaikan, lalu kita pikirkan, bagaimana ya kira-kira ya? Tuhan sanggup nggak ya? Nanti bagaimana ya? Nanti kalau begini. Nah, itu namanya tidak percaya penuh. Tapi kalau kita percaya penuh, kita serahkan kepada Tuhan, kita minta hikmat agar Tuhan berikan tuntunan apa yang menjadi bagian kita dalam demonstrasi percaya kita. Percaya saja, percaya penuh. Saya mau cerita pengalaman saya sedikit. Saya tinggal di lereng gunung, itu sekitar 3 kilometer dari kampung terakhir, dusun. Di sini disebutnya dusun, yang masyarakatnya tidak banyak. Jadi masih jauh lagi ke atas. Dan di tempat tinggal saya tidak ada listrik. Jadi kami pakai tenaga matahari, solar panel. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ada kesempatan diizinkan Tuhan untuk melayani di kota untuk memberikan pelajaran Alkitab. Ya, seperti kelompok pendama Alkitab. Dan itu dimulai jam 6 sore. Tapi seringkali karena menunggu orang baru kerja, pulang kerja, ya kita baru mulai jam setengah 7, bahkan jam 7. Dan setelah materi atau pelajaran disampaikan, biasanya ada diskusi tanya-jawab. Dan akhirnya selesai paling lambat jam setengah 9 atau jam 9 malam. Kalau kita harus fellowship, ya mungkin ada diskusi atau ngobrol-ngobrol setelah acara itu, ya bisa pulang setengah 10. Dan saya harus pulang dari kota kembali ke gunung, naik motor. Nah, untuk pulang ke tempat saya yang jauh dari tempat, ya ada banyak orang ya desa, ya tentu saja ada rasa takut. Ya ada orang jahat di jalan, kemudian binatang buas gitu ya, dan hal-hal yang lain yang biasanya menghantui atau mengganggu pikiran manusia. Saya percaya Tuhan ada, saya berkomunikasi dengan Tuhan, membangun hubungan, dan saya percaya penuh. Itu yang mau saya saksikan pengalaman saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan yang suruh melakukan pekerjaan ini, kemudian saya mau serahkan semua sama Tuhan. Saya pergi, saya pulang, saya hanya mau percaya, Tuhan pasti pelihara. Saya tidak mau tahu lagi, saya nggak mau urus lagi, saya nggak mau pikirkan yang lain-lain, saya hanya minta Tuhan tuntun untuk mengendarai kendaraan saya dengan baik, aman. Seringkali saya pulang hujan, gelap, tidak ada lampu di jalan, hanya mengandalkan lampu dari motor saya. Pulang ke tempat saya kadang jalannya licin karena masih jalan tanah, bisa terjatuh, dan memang sering terjatuh. Kalau pulang becek-becek, licin-licin, gelap, jatuh di tengah hutan, jatuh di tengah kebun yang luas gitu ya. Tapi saya tidak peduli. Saya sudah percaya saja, percaya penuh. Dan saya percaya Tuhan pelihara. Dan akhirnya seringkali saya sampai dengan aman dan selamat. Jadi ketiga hal ini yang utama yang perlu kita renungkan. Percaya Tuhan ada, membangun hubungan dengan Tuhan, dan bahkan hubungan itu bertumbuh, dan kalau sudah percaya beriman penuh. Itu saja, penuh, jangan tanggung-tanggung. Nah, itulah yang disebut dengan iman. Ya, dasar untuk sesuatu yang kita belum yang kita harapkan dan belum kita lihat. Itulah solusi untuk menghadapi bagaimana ketakutan-ketakutan yang akan kita alami. Sebagai penutup, disampaikan ada cerita singkat ya, cerita pendek. Ada seorang wanita yang bernama Harriet Tubman. Harriet Tubman. Kita sebut saja namanya Harriet. Ya, wanita ini dia tinggal hidup di Amerika di zaman masih ada perbudakan. Jadi dari kecil sampai dia besar, dia mengalami masa yang sangat kejam, yaitu hidup di masa perbudakan. Jadi dia seorang budak gitu ya. Tapi diceritakan Harriet ini, dia berani untuk memberontak. Pada umur 27 tahun, dia memberanikan diri untuk kabur, lari dari perbudakan. Tapi dia berdoa kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia bergantung kepada Tuhan. Jadi dia hilangkan rasa takut yang menghantui dia pada saat dia lari dari perbudakan. Dia harus menghadapi pengejaran dari anjing-anjing pelacak. Dia harus
menghadapi suasana yang mencekam, dia harus bersembunyi di tempat-tempat yang gelap, sepi, di masa pelariannya. Bahkan dia pernah melihat waktu dia sampai di satu tempat, ada satu foto dirinya, dan ditulis apa? Most wanted, dicari, ya, budak yang kabur. Tapi dia terus berdoa, dia beriman, dia percaya kepada Tuhan, dia bergantung kepada Tuhan. Tidak sampai di situ, dia tidak hanya lari, dirinya dia bawa lari, tapi dia coba membantu orang-orang lain, budak-budak lain untuk kabur. Jadi dia datang lagi ke tempat-tempat di mana budak-budak itu ditawan, dia bantu itu untuk melarikan diri. Seorang wanita, Harriet, dia bantu orang untuk melarikan diri. Dan saat dia membantu orang untuk kabur dari perbudakan, dia tetap berdoa, rasa takut dia kalahkan dengan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menjaga melindunginya. Dan diceritakan bahwa lebih dari ratusan budak dia bantu untuk melarikan diri, untuk lolos dari perbudakan. Dan pada zamannya, ya, Harriet Tubman dikenal sebagai, disebut ya, diberi julukan Musa. Kita tahu Musa di Alkitab ya. Musa adalah hamba Tuhan yang membawa Israel keluar dari perbudakan. Sehingga akhirnya Harriet juga diberi julukan Musa pada zamannya. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Harriet bisa berhasil? Dia punya tekad yang kuat karena dia percaya, beriman kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sahabat orang muda, semua rasa khawatir karena dosa, kita akhirnya hidup penuh dengan khawatir dan ketakutan. Baik itu karena hal-hal yang ada di tempat tinggal kita, karena pengaruh lingkungan, baik pun khususnya hal-hal yang ada di depan, masa depan kita yang kita khawatirkan. Solusinya adalah iman, percaya kepada Tuhan. Beriman, percaya kepada Tuhan. Dan percaya penuh. Semoga ini boleh menjadi perenungan, boleh mengobati rasa khawatir dan takut kita. Kita tahu Tuhan ada, dan kita boleh berkomunikasi kepada Tuhan, dan kita bisa percaya penuh kepada Tuhan. Sehingga ketakutan tadi boleh dikalahkan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita semua. Kepujian bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah boleh menguatkan kita bersama di pagi ini. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, mari terus percaya dan memiliki iman kepada Tuhan Yesus yang sangat layak untuk kita percayai dan tempat terbaik di mana kita menaruh harapan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketakutan. Dan pada saat ini, kembali lagi sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita merefleksikan firman Tuhan yang telah kita dengarkan lewat lagu pujian yang akan diputarkan. Jika Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda memiliki usulan doa, boleh diberikan via chat untuk kita dapat doakan bersama-sama. Mari sekali lagi kita memuji Tuhan.